Kisah ini terdapat di dua surah dalam Al-Quran. Pertama, surat Al-Furqan ayat 37 sampai dengan 40, dan yang kedua dalam surat Qaf ayat ke-12. Di dalam Al-Quran sendiri memang tidak dijelaskan secara terperinci mengenai kisah Ashabul Rass. Namun ada beberapa hadis bercerita tentang kisah ini, tapi memang tidak ada riwayat hadis yang sahih. Akan tetapi kisah ini ada di banyak riwayat-riwayat dari para sahabat Rasul, dan ada juga beberapa peneliti muslim yang berusaha mencari letak wilayah dari kisah Ashabul Rass ini. Kisah ini pun memiliki penafsiran berbeda dari beberapa ulama. Imam Ibnu Jari At-Tabari menafsirkan bahwasanya Ashabul Rass ini adalah kisah Ashabul Ukhdud yang terdapat di Al-Quran surat Al-Buruj. Ada juga ini sebagai kisah Ashabul Rass, sebagai kisah Ashabul Yasin atau Ashabul Qariyah yang ada di surah Yasin. Pendapat lain juga mengatakan Ashabul Rass ini bercerita tentang kisah Nabi Syuaib yang dakwah di wilayah Madian, dan yang terakhir ada juga yang mengatakan kisah Ashabul Rass ini adalah kisah pembunuhan seorang nabi yang dimasukkan ke sumur oleh kaum penyembah pohon yang berwilayah di Azerbaijan. Dari semua pendapat itu entah mana yang benar, wallahu alam. Tapi di video ini kita akan mengisahkan Ashabul Rass ini dari sudut pandang kaum penyembah pohon. Mohon untuk teman-temanku seiman untuk menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi kisahnya Ashabul Rass ini berada di suatu daerah yang dihuni oleh 12 kabilah. Kabilah ini maksudnya adalah 12 kelompok suku. 12 kabilah ini tinggal di wilayah tepi sungai dan mayoritas dari pekerjaan kabilah ini adalah tani. Wilayah ini punya tanah yang subur dan air yang cukup, jadi hasil panen dari 12 kabilah ini terbilang sangat begitu baik di zaman itu. Mereka ini hidup jauh di atas rata-rata. Tokohnya hampir semua warga di sini karena kaya raya, hasil panen yang melimpah ruah. Di wilayah tempat tinggal kabilah ini ada sebuah pohon tua yang sangat tinggi dan sangat begitu besar, dan tak ada satupun pohon yang lebih besar dari pohon ini. Wilayah itu kemudian pohon ini juga di bawahnya itu ada aliran air yang banyak debit airnya, sehingga airnya mengalir terus tanpa henti, dan airnya ini mengalir ke sawah-sawah dan perkebunan warga di 12 kabilah itu. Maka karena dianggap pohon ini sangat berjasa bagi 12 kabilah itu, akhirnya mereka menyembah pohon besar ini. Kedengarannya agak lucu memang kalau ini terjadi di zaman sekarang, tapi nggak menutup kemungkinan itu memang ada di sekitar kita. Tak lain tak bukan, ini disebabkan karena begitu sempitnya pikiran manusia yang melakukan itu. Kita kembali lagi ke cerita. Setelah mereka rutin menyembah pohon ini, akhirnya ke-12 kabilah ini menanam sebuah pohon dengan jenis yang sama dengan pohon yang besar tadi di setiap daerah mereka masing-masing. Kemudian dibuatlah aliran air dari pohon besar utama tadi ke 12 pohon yang baru ditanam tadi. Karena berharap ketika 12 pohon ini suatu hari sudah besar, mereka ini tidak perlu lagi menyembah pohon utama tadi. Jadi artinya ke-12 kabilah ini punya pohonnya masing-masing untuk mereka sembah. Kemudian ke-12 kabilah ini pun membuat sebuah peraturan, barang siapa yang meminum air atau memetik daun atau memetik buah, ia akan dibunuh. Peraturan ini dibuat karena memang pohon besar ini dikeramatkan atau dituhankan oleh 12 kabilah ini. Sobat Zazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, sebulan sekali ke-12 kabilah ini melakukan sebuah ritual. Mereka bernyanyi-nyanyi, menari-nari, bahkan bermabuk-mabukan, sehingga pada akhirnya pohon itu dimasuki syaitan. Dan tiba-tiba pohon itu bergerak padahal tidak ada angin. Mereka pun kaget dan terpana melihat pohon besar ini bergerak sendiri. Kemudian syaitan ini mulai berbicara yang seolah-olah pohon itu mengeluarkan suara, dan suara ini cukup begitu keras kedengarannya hingga didengar oleh orang-orang yang sedang ritual tadi.
Dan pohon ini berkata, "Sungguh aku ridho kepada kalian, maka perbaikilah hati kalian." Setelah mendengar suara ini, artinya ritual mereka ini diterima dan mereka pulang. Hal ini terus dilakukan berkali-kali dan bertahun-tahun. Nah, ini adalah kufur nikmat namanya. Sudah dikasih keberkahan sama Allah, malah yang disembah sebuah pohon besar. Tatkala sudah terlampaui sesaat, kaum ini Allah utuskan seorang nabi, namun nabi tidak diriwayatkan siapa namanya. Tapi para ahli tafsir sejarah Islam mencoba mencari tahu sehingga mengurut sejarah tentang kisah ini. Mereka berpendapat bahwa nabi yang diutus adalah Nabi Hanzalah dari Nabi Bani Israel. Siapa nama nabi yang ada di kisah ini, tapi yang jelas adalah seorang utusan Allah dari bangsa Nabi Bani Israel. Nabi ini setiap hari terus berdakwai kaum ini, "Jangan menyembah pohon itu, bukan Tuhan, Tuhan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala." Berhari-hari bahkan bertahun-tahun didakwai, tetapi tetap saja kaum ini masih menyembah pohon hingga tak ada satupun dari kaum ke-12 ini yang jadi pengikut dari nabi ini untuk menauhidkan Allah. Artinya, mereka semua tetap kufur kecuali satu orang, hanya seorang budak berkulit hitam saja yang percaya dan mau mengikuti nabi ini. Dari sekian banyak orang, hanya satu saja yang mau beriman kepada nabinya. Tatkala pada suatu hari nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia memohon agar pohon yang disembah kaum ini mati. Lalu Allah langsung mengijabahi doanya ini. Dan pada saat itu juga pohon besar ini langsung mati. Maka kaum penyembah pohon ini pun marah besar. Mereka tahu bahwasanya penyebab pohon ini mati karena doa dari nabi ini. Akhirnya ditangkaplah nabi ini secara beramai-ramai oleh kaum ini. Di bawahnya ia dekat pohon besar. Kemudian digali lubang yang sangat dalam menyerupai sebuah sumur. Maka dimasukkanlah nabi ini ke dalamnya. Kemudian di atas lubang itu ditutup oleh sebuah batu besar. Dan satu-satunya pengikut nabi ini adalah seorang budak tadi. Ketika budak itu tahu bahwa nabinya ini dimasukkan ke dalam sumur, maka budak ini berinisiatif untuk memberi makannya setiap hari. Jadi karena budak ini miskin dan tak punya uang, ia mencari sebuah kayu bakar di hutan dan dijual di pasar untuk kemudian dia belikan makanan. Lalu makanan itu ia bawa ke lubang itu dan diberikannya kepada nabinya. Hal ini terus budak ini lakukan setiap hari. Ia ke hutan cari kayu, terus dijual, terus dibelikan makanan, dan terus seperti itu agar nabinya tetap hidup. Hingga pada suatu hari ketika budak ini hendak mencari kayu bakar di sebuah hutan, ia merasakan kelelahan dan ingin tidur sebentar. Maka berbaring dan mulai tertidur. Peristiwa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat budak ini tertidur selama 14 tahun lamanya. Ketika budak ini terbangun, rasanya hanya seperti tidur setengah hari saja. Lalu ia meneruskan mencari kayu bakar. Maka kemudian dia pergi ke pasar dan menjual kayu bakarnya dan dibelikan sebuah makanan. Kemudian ia antar ke sumur nabi itu. Ketika sudah mau sampai, sumur budak ini bingung karena sumur nabi itu sudah tidak ada dan kondisinya daerah semuanya sudah berubah. Nah, untuk kisah akhir dari Ashabul Ras ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, ketika si budak tidur selama 14 tahun, saat itu kaum ini sedang mengadakan ritual di sebuah pohon keramat itu. Lalu mereka pun tiba-tiba semuanya terdiam dan beramai-ramai melihat ke arah langit. Karena saat itu tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Saat itu pula keluar lahar panas dari dalam tanah. Kemudian di langit pun tiba-tiba ada banyak sekali bola-bola api yang menghantam seluruh orang-orang di kaum ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajab mereka dengan ajab yang luar biasa. Ketika mereka mendustakan nabinya, akhirnya kemudian tak ada yang tersisa kecuali Allah binasakan, dan yang selamat hanya adalah budak yang tertidur di hutan tadi, satu-satunya pengikut dari nabi ini. Dalam kisah yang kedua, ketika si budak ini tertidur,
Dan ketika kaum ini akan ditimpa azab, maka kemudian kaum ini sadar bahwasannya nabi yang mereka masukkan ke dalam lubang itu benar. Lalu mereka buru-buru angkatlah nabi itu kemudian untuk beriman kepada nabi dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab Allah pun tidak jadi ditimpahkan kepada kaum ini, sehingga semuanya beriman pada saat itu. Sobat Zazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, kisah Ashabul Ras ini tidak memiliki riwayat yang jelas. Makanya kenapa bisa ada dua versi yang berbeda? Dikarenakan kisah ini berasal dari para ahli sejarah yang berusaha menyatukan antara potongan kisah satu dengan kisah lainnya. Maka dirangkumlah dan dijadikan sebuah cerita, wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang maha tahu semuanya. Dan semoga kita bisa mengambil sisi positif dari kisah ini dan senantiasa dijauhkan dari kekufuran. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.